seru nih. Jadi besok minta sama bapak untuk beli makan nasi kunyar, sing baru. Loh, saya seru nih. Udah ngaji, risiko orang ngaji harus diamalkan. Karena jenengan sudah tahu, paham, dipraktekkan akan menurunkan keberkahan, akan menurunkan rahmat dari Allah, ditingkatkan sama Allah, imannya ditingkatkan, kesejahteraannya ditingkatkan, kedamaiannya ditingkatkan, rezekinya ditingkatkan, sehingga dimampukan untuk ziarah Mekah Madinah. Amin. Ngaji nggih. Dekat niat ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Kita memasuki rukun sholat sampun ini. Sampun. Sekarang masuk niat sudah juga kemarin ini. Niat kan 3. Diulang. Nggih, tingkatan niat ada untuk niat sholat fardu ada 3. Nggih. Untuk sholat sunnah rawatib ada 2 tingkatannya. Terus untuk sholat sunnah mutlak ada 1. Paham belum? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu 3 darajatin. Adapun niat itu ada 3 derajat. Niat sholat itu ada 3 derajatnya. In kanatis sholatu fardhan, jika adanya sholat itu fardu, wajib qasdul fi'li, maka wajib sengaja melakukan sholat. Usolli, niat saya sholat. Wa ta'yinu, dan menentukan sholatnya. Sholat nopo? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal fardiyatu, dan yang ketiga adalah dan apa itu? Dan apa nih? Ada yang tahu? Dan kefarduannya sholat. Jadi fardunya juga diucapkan. Misalkan kita niat sholat zuhur, usolli fardhon zuhri. Jadi ada 3. Yang pertama usolli, niat melakukan sholat. Wa ta'yin, sholat nopo? Asar, zuhur, maghrib, isya harus juga disebutkan. Wal fardiyah, dan kefarduannya ini juga harus disebutkan. Jadi ada 3 untuk sholat fardu. Sholli fardhon zuhri. Misalkan kalau asar, usolli fardhon asri. Kalau arba'atin mustaqbilal qiblatin, itu sunnah tambahan,
penyempurna. Yang penting diucapkan ini bukan di lisan tapi di dalam hati. Jadi bukan di hati usolli fardhu turi, bukan. Lafalnya usolli fardhu turi supaya kita lebih fokus. Nanti tatkala takbiratul ihram di dalam hati saya niat sholat fardhu duhur. Paham bukan? Jadi jangan salah. Pokoknya 3 nih. Saya niat sholat, fardu kefarduannya juga disebutkan, dan yang ketiga takyin. Takyinnya maksudnya sholat nopo, asar, maghrib, isya harus juga disebutkan, diucapkan di dalam hati. Jadi di dalam hati saya niat sholat fardu asar, saya niat sholat fardu maghrib, saya niat sholat fardu isya. Jadi 3 ini. Kalau terusannya itu arba'ah, thalatha, mustaqbilal qiblati, itu hanya tambahan penguat. Boleh, tapi minimal ada 3 ini kalau sholat fardu. Wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin awdata sababin, dan jika adanya sholat itu sholat sunnah yang di waktu seperti sholat rawatib. Sholat rawatib napa mawon? Qobliyah, ba'diyah. Awdata sababin, atau sholat sunnah yang apa ini? Apa? Masa nggak bisa baca? Saya ini agak yang mempunyai sabab. Apa contohnya? Sholat syukur, sujud syukur gitu. Selain apa yang ada sababnya? Istikharah, memilih jodoh, memilih pekerjaan, memilih ya, jodoh itu suami istri. Jadi ada 2, cuma ada dua. Kalau untuk sholat sunnah itu qasdul fi'li wa ta'yin. Cuma usolli nopo. Misalkan surat sunnah nopo, hajat, usolli hajat, sudah cukup. Di dalam hati saya niat sholat hajat. Rakaat ini mustaqbilal qiblat itu pelengkap. Ini tingkatan minimal ada 2 yang harus kita ucapkan di dalam hati. Niat itu rukun apa? Niat termasuk rukun sholat. Bab apa? Rukun sholat kan dibagi 3. Yang pertama rukun qalbi. Niat ini termasuk rukun qalbi. Makanya diucapkan di dalam hati, ya. Jadi ada 2 yang diucapkan di dalam hati, ada 2. Saya niat sholat hajat, saya niat sholat qobliyah duhur, ba'diyah duhur, saya niat sholat ba'diyah maghrib. Qobliyah maghrib? Oh, enggak ada gitu. Jadi ada 2. Wa in kanat nafilatan mutlaqatan, dan jika adanya sholat itu sunnah mutlak, itu cukup hanya 1. Wajib qasdul fi'li, cuma usolli saja. Saya ingat sholat jadi misalkan jenengan
di sela-sela waktu mau sholat nopo misalkan pas lagi jam 9 mau sholat sunnah saja sholat itu namanya sholat sunnah mutlak. Jadi ada 3 tingkatannya. Yang pertama fardu itu minimal ada 3 usolli, kefarduannya diucapkan, waktunya juga diucapkan. Misalkan zuhur usolli fardhot zuhri, ada 3 nih. Kalau asar usolli fardhot asri. Jadi masa asar sampai bilang salah kan tidak nih, tetap arba'ah. Masa subuh sampai bilang arba'ah padahal cuma 2 rakaat. Jadi nggak usah disebutkan pun karena jenengan sudah pasti paham. Terus kalau sunnah cukup 2. Yang pertama usolli, yang kedua masa apa ta'innya apa contohnya? Apa tadi contohnya? Sholat hajat, berarti usolliha hajat. Gak usah rakaat ini, gak usah, minimal 2 ini harus dihadirkan di dalam hati. Kalau mutlak cukup usolli, saya niat sholat Akbar. Apa contohnya? Misalkan sampean sudah sholat ba'da Isya sudah harus jam 9 malam sampai kok ingin sholat lagi misalkan keputan dulu namanya sholat mutlak. Sampean sudah sholat duha nyuno kok kalau sholat duha? Kalau sholat duha nyuno rezeki. Sholat duha nyuno rezeki. Boten nggih sholat duha mawon nggih. Kalau rezeki ya berusaha. Terus sudah nggih. Jadi cukup kalau fardu cukup 3. Misalkan usolli fardhot zuhri, misalkan itu ada usolli wa ta'yin dhuhran atau asron atau asar, usolli fardhul asri. Terus wal fardiyatu fardhon. Jadi kefarduannya harus diucapkan. Itu kalau sholat fardu. Paham nih? Kalau ada sholat fardu ada 3 minimal. 1 usolli fardhot zuhri misalkan. Kalau asar usolli fardhot asri. Kalau qobliyah subuh usolli, masa ada sunatannya enggak usah disebutkan. Qobliyah subhi ngoten to nggih. Enggak usah disebutkan sunnahnya, enggak usah nggih. Karena sudah kalau enggak ada fardhonnya pasti sunnah. Misalkan maghrib, ba'da maghrib usolli maghrib pinter, paham nih. Jadi nggak usah rakaat ini, nggak usah. Minimal itu yang harus dihadirkan di dalam hati. Kalau mutlak usolli, minta kepastian sama Allah. Habis sholat duha mau berangkat minta kepastian. Gak usah usolli sunnatal mutlaqi, gak usah. Usolli mau. Sudah paham? Ada 3 ya tingkatan derajat dari sholat. Sholat fardu ada 3 syaratnya. Sholat sunnah ada 2, sholat mutlak ada 1. Ada yang belum paham? Ada yang belum
paham atau udah paham monggo. Tapi selawat diucapkan apakah itu Bukan diucapkan ya, di lisan ya. Lisan itu hanya menuntun kita supaya kita lebih khusyuk, menuntun niat. Di usolli fardhul asri itu kan di luar sholat, kan belum di dalam sholat. Setelah sholat itu di dalam sholat setelah takbir. Kalau cuma di lisan monggo nggak masalah, di hati juga nggak apa-apa. Yang penting minimal nih dua rakaat menghadap kiblat monggo dan minimal ada 3 kalau untuk fardu. Kalau untuk sunnah rawatib ada 2, untuk sunnah mutlak ada 1. Monggo balik. Ini bab sholat, ini penting sholat. Biasanya kita dilengkapi kepada pasoli sunatan. Boleh minimal nih. Biasanya lengkap itu. Oke, kok nopo bagus. Kebanyakan orang itu tatkala takbiratul ihram itu lama dulu, karena terlalu panjang. Yang saya sholat dulu terlalu panjang. Akhirnya nanti setelah ini ada syarat-syarat takbiratul ihram. Habis ini, jadi nggak boleh terlalu panjang, terus kadang alifnya dipanjang-panjang. Allah nggak boleh gitu. Terus berhenti juga terlalu lama nggak boleh. Berhenti sebentar aja nggak boleh, lagi terlalu lama. Terus nambah panjangnya Allah, karena nggak tutup niatnya yang di dalam hati belum selesai, nambah dipanjangkan lagi ya. Apalagi monggo mumpung bab niat ini. Intinya niat itu nopo sih? Niat itu nopo? Menghadirkan diri. Menghadirkan Allah dalam hati kita, itu niat. Biar nyambung, biar ada setrumnya. Kalau nggak ada setrumnya kan nggak nyala-nyala ya. Kalau nggak ada setrumnya itu loh, kayak pengantin anyar, pengantin lawas. Kayak pengantin lawas juga loh, nggak ada setrum ini. Udah habis. Biasanya pandangan hidup, ini perjuangan hidup, tetap nggak hidup gitu. Ini pengantin lawas nih. Nopo malih niat, masalah niat dulu. Yang intinya jangan salah niat. Seperti tadi kita kadang keliru nangkap apa yang disampaikan oleh guru-guru. Kalau ingin dilancarkan rezekinya, sholat Tuhan, jangan salah niat. Niat Allah. Niat di waktu duha. Betul betul. Kan? Sholat tahajud. Niat di waktu tahajud wa minal laili, di sepertiga malam, di tengah-tengah malam boleh. Itu apa? Ya, untuk mencari ridha Allah. Katanya lillahi ta'ala. Terus ngomong malih. Ada yang ditanyakan tentang niat? Kalau sudah paham kita lanjut. Kalau niat aja belum paham, nggak usah lanjut dulu. Kembali ke yang kemarin.
rukunnya sholat konten ada berapa? Ada 17. Kalau disingkat lebih pendek lagi dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Ya cepat, taruh keburu Isa. Udah hafal gitu? Udah hafal gitu? Atau diulang yang kemarin? Takutnya lupa. Rukun qauli sudah niat tinggi gitu. Rukun qauli sebentar lagi takbiratul ihram. Rukun apa? Qauli. Kalau niat tadi rukun apa? Qalbi. Kalau takbiratul ihram qauli. Terus membaca Al-Fatihah qauli. Mengangkat tangan tak kala takbiratul ihram sun nggih. Ruku qauli. Fi'li tidak. Fi'li sujud. Fi'li duduk di antara dua sujud. Fi'li duduk tahiyat akhir. Fi'li salam qauli. Kalau noleh assalamualaikum sunnah. Paham gitu? Terus membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Terus baca subhana rabbiyal azim tatkala ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Napa niku? Bukan qauli. Sunnah. Enggak baca. Boleh. Terus kata ibunya, biasanya saya bacanya lengkap. Sunnah-sunnahnya dilakukan. Yang nggak boleh menganggap fardu itu sunnah, menganggap wajib itu sunnah. Misalkan surat Al-Fatihah itu termasuk rukun, terus kita menganggap itu sunnah, sedangkan itu wajibnya, terus menganggapnya sunnah itu nggak boleh. Kalau sunnah dianggap wajib, boten nopo-nopo nggak merusak gitu. Tapi kalau yang rukun dianggap sunnah, itu yang merusak. Terus duduk di antara dua sujud seperti tadi maghrib seperti maghrib tadi, setelah 2 rakaat kan duduk tasahud awal. Tasahud awal. Tasahud awal niku termasuk rukun napa boten? Rukun napa boten? Sunnah. Misalkan saya nih habis sujud terakhir langsung berdiri, boleh napa boten? Boleh. Gak usah, subhanallah, gak usah ngikut mau. Nanti kaget dulu, oh enggak, tasawuf awal langsung boten apa? Paham? Terus baca Rabbi firli warhamni wajburni, itu qauli nopo? Qauli nopo? Sunnah. Pokoknya di luar yang 17 itu sunnah.
Sujud. Fi'li nama qauli sujud. Fikri. Fi'li bukan fikli. Fi'li. Ain. Fikli. Siapa ustaznya itu? Wah, rekor. Terus mau Malik. Minimal baca tasahud akhir sampai mana? Baca tasahud akhir mulai dari at-tahiyyatul sampai mana? Sampai tasahud akhir. Sampai ke mana? Sampai syahadat namanya tasahud ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tasahud akhir. Terus membaca sholawat termasuk fi'li, qauli, qalbi. Membaca sholawat qauli minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Titik pun. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, mu'alaf, atau ada orang sudah sepuh, terus tidak ada yang pernah ngajari, cukup diajari yang pendek-pendek mau. Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Tak usah sholawat Ibrahim, nggak usah. Yang pendek-pendek mau. Terus salam termasuk qauli nopo fi'li. Salam qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa nopo? Baca doa nopo? Sunnah. Sunnah. Baca doa nopo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca doa nopo niku? Ayo. Hah? Baca doa nopo? Ada jenah-jenahnya gitu dulu. Oh iya. Mungkin juga nggak hafal tapi cuma pas lagi sholat hafal biasanya. Pas lagi nggak sholat nggak hafal. Paham? Udah paham gitu? Jadi rukunnya sholat itu ada 17 gitu. 17 diringkas menjadi 3. Ada rukun qalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Ada 3. Yang qauli ada 5 gitu. Yang qauli ada 5 tenang? 5. Al-Fatihah, takbiratul ihram, Al-Fatihah, terus tasyahud akhir, sholawat, salam. Kalau tasyahud awal sama baca at-tahiyyatul mubarakatus, itu sunnah. Terus kita masuk faslun. Suruh takbiratul ihrami sittata asyar. Adapun inilah fasal, adapun beberapa syaratnya takbiratul ihram itu ada 16. Takbiratul ihram saja ada 16. Antaqwa halatal qiyami fil fardi. 1 yaitu hendaklah takbiratul ihram jatuh di dalam keadaan berdiri kalau mampu di dalam sholat fardu. Jadi kalau mampu berdiri, kalau nggak mampu duduk. Kalau
duduk. Nah, saya nanya sekarang, kalau tidur gitu, hah? Berbaring dengan tidur. Kalau tidur merem kan? Kalau berbaring, pernah diajarkan caranya sholat berbaring? Kok nggak nanya? Kalau duduk, pernah? Loh, kalau nggak pernah terus sampai sholat duduk nggak tahu caranya, ya amburadul nanti sampai duduk di atas kursinya, terus sujudnya ke bawah lagi berjalan. Boten gitu. Udah tahu gitu. Itu ada kursi di belakang itu untuk siapa? Oh, berarti sehat-sehat sedoyo gitu. Jadi kalau sholat sambil duduk itu takbirannya seperti yang berdiri sama. Gitu. Nanti kalau rukuknya ya agak pengiringannya berapa derajat? 45 gitu. Berapa ini? Nanti sujudnya agak ke depan. Yang penting lebih rendah dari ruku. Sama juga nanti duduknya, iktidalnya sama. Tapi jangan sampai nanti kita karena sampai duduk di atas kursi terus sujudnya sampai menjungkir ke bawah, nyungsep gitu. Paham gitu? Terus kalau tidur, tidur berbaring. Kalau berbaring gimana? Melumah. Ayo berbaring di rumah sakit misalkan gitu. Di rumah sakit gimana? Usahakan kepalanya lebih tinggi. Sama. Yang penting dada lurus dengan kiblat, terus kaki juga lurus, sama. Jadi cuma isyarat pakai kepala, jadi jangan dipaksakan. Mau terus sampai memaksakan nggak bisa, apalagi sujud tambah parah sakitnya dengan paham gitu. Terus nggak bisa berbaring ini. Gak bisa terlentang, miringnya di mana? Miring kanan atau miring kiri? Ayo, miring kanan seperti mayit mati. Kalau mati udah nggak bisa miring sendiri, dimiringkan. Enggak bisa miring kanan, ternyata tangannya patah yang kanan. Kiri bukan nopo-nopo. Terus enggak bisa miring kiri. Kedip mata. Jadi kalau ruku ya agak gini-gini dikit. Kalau sujud merem. Kalau iktidal ya agak didorong hati. Tapi semoga kita disehatkan oleh Allah. Amin. Terus normalin. Ya kalau sudah nggak bisa isyarat mata, masih ada satu lagi. Nomor hati. Hati itu isinya nih. Nah, sudah nggak bisa melek, guys. Nggak bisa melek, tapi sampai masih yakin, sampai masih hidup. Kayaknya sholat duhur nih sudah niat mau di dalam hati, membayangkan mau tidak. Siapa tahu jenengan terkala sholat di dalam hati, jenengan dicabut oleh malaikat husnul khotimah. Amin. Ketimbang sholat sehatmu, tapi yang dipikirkan dunia koknya. Yang dipikirkan dagangan di pasar, dagangan di warung tadi belum ditutup itu ikan.
kencing datang itu ya. Terus dicabut oleh malaikat. Ya semua lima sholatnya enteng itu namanya. Makanya jenengan itu dari niat inilah yang menentukan bagus berkualitas sholatnya. Niat. Contohnya ada orang kuli bangunan atau tukang cangkul buruh cangkul dulu, cangkul padi, cangkul sawah itu. Yang lain semangat. Ada cuma satu orang cuma lemes-lemes ya. Nyangkulnya nggak tenanan, nggak sungguhan. Kadang kita berpikirnya tuh orang itu nggak niat kerja itu lemes, nggak sungguhan, nggak tenanan. Berarti niat itu adalah kesungguhan. Jadi kalau jenengan mau sholat maghrib seperti tadi, kesungguhannya atau tidak sungguhnya itu tergantung niatnya tadi. Dihadirkan hati itu ya, dihadirkan Allah dalam hati kita, biar kita bisa sungguh-sungguh dalam sholat. Kalau sudah biasa sholat, jadi kebiasaan akhirnya, nggak ada berasa, nggak ada terasa, nggak ada setrumnya, itu bahaya. Tandanya nanti mati hatinya. Makanya niat ngaji juga. Kalau udah kamu niat dari rumah ngaji, ada kiamat pun tetap ngaji. Gak usah patah semangatnya, harus tambah kencang. Niat ngaji kok. Kalau ngajinya sudah tua, berarti untuk sangu kamu hidup sampai mati, sampai panjang umur, amin. Yang muda-muda niat ngaji untuk berjuang, berdakwah, menyebarkan ilmunya itu. Kalau niat ngaji sing tenang. Nah, jadi sholat juga seperti itu. Jadi harus sungguh-sungguh, pakaiannya dijaga. Nah, ini sekarang kemarin tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7 Agustus itu saya ada penataran menjadi pembimbing haji di Kota Batu. Kemarin itu yang dipermasalahkan adalah macam-macam nyamuk kena di ada yang los dari atas ke bawah, ada yang jadi dua gitu kan. Jadi dua pun kalau perempuan itu harus sampai nutup leher. Jangan sampai tatkala dengan takbiratul ihram itu ternyata dengan pakai baju you can see, tank top. Tatkala Allahu Akbar, dari depan keteknya ketahuan. Kelek atau ketek? Keteknya ketahuan, atau lehernya, dadanya ini dulu ketahuan. Jangan sampai itu terjadi. Itu namanya buka aurat. Kan hati-hati, harus tertutup. Terus kalau bisa lengannya panjang, atau yang ada pengaitnya itu, talinya itu di jari tengah. Terus kalau bisa milih-milih juga, nanya sama kiai, sama ustaz, sama guru. Yang dinamakan telapak tangan itu bolak-balik, depan belakang, harus terbuka, jangan tertutup. Kayak itu tadi mana?
Harus gitu. Tapi ada kesalahannya juga, Amit. Harus pakai baju yang seperti ini. Karena apa? Lengannya kelihatan. Kalau kemarin dimaafkan sama Allah. Kalau sekarang sudah haji dengan, jadi udah harus mukallaf pun, harus bertanggung jawab. Jadi kalau bisa yang ada itunya biar nggak melorot. Ada pengaitnya nih dulu, pengaitnya. Makanya besok kalau mau beli pamit nih. Tapi kok bisa melorot tadi enggak ya? Kalau nggak sholat dibuka. Nggak boleh melorot nih. Nanti kalau pas di mana itu di Mekah haji maupun umroh itu betul-betul diperhatikan betul. Pakai apa namanya? Kalau ada yang lemah itu ya. Pokoknya itulah. Tapi jangan yang pendek, yang panjang sampai sini dulu. Terus untuk yang dalaman kalau pakai mukena yang separuhan itu loh, yang dalaman itu harus sampai leher. Allah, terus tank topnya ketahuan, pakai kaos kutang. Ibu-ibu kan gitu. Ibu-ibu kalau di rumah biasanya pakai sewek top. Pakai sewek itu habis mandi kan pakai sewek yang bener. Habis itu pakai mukena gitu kan. Kalau di sini nggak ada. Kalau ibu-ibu habis mandi terus mau sholat pakai apa? Daster panjang atau pendek? Makanya kebanyakan. Tapi kalau coba nanti bercermin terus jenengan angkat takbiratul ihram. Allah, oke itu nggak sah. Karena syarat-syaratnya itu harus bentuk Allah. Paham betul? Panjang nggak kelihatan. Kalau panjang, yang usah potongan tapi panjang. Ada yang karena itu tidak terlalu panjang atasnya, itu kelihatan. Gitu. Pokoknya kalau panjang bukan apa-apa. Apalagi yang lurus langsung ke bawah, terus nih, itu lebih aman. Gak boleh, harus kelihatan. Makanya tatkala kelihatan lengan ke bawah gak boleh kelihatan. Niki kafain ini harus takbiratul ihram bermaling. Napa malih monggo yang penting gak boleh. Gak boleh. Boleh jenengan itu kalau pakai lengan panjang jadi bisa dikeluarkan gitu. Yang nggak boleh itu katakanlah kelihatan dari depan, dari samping kanan, samping kiri, belakang, sama atas gitu. Kalau kelihatan dari bawah bukan apa-apa. Nopo contoh nih, kalau kelihatan dari bawah sholat dilanggar gitu, yang pakai bambu. Terus kalau sing nginceng cari endok yang titik, lu kelihatan bukti sih, bukan nopo kalau dari bawah. Ayo nanya lagi, mumpung niat ini masih timbang hatam terus lah. Kalau potongan sudah tertutup semua, cuma ini sama ini yang Boleh, jos minggu. Pokoknya jenengan nanti habis sholat isya pulang terus bercermin, terus angkat gitu. Takbiratul ihram itu yang disah. Allah. Tapi kebanyakan pakai potongan itu gini nggak ada yang tangannya kelihatan. Lah, makanya jenengan ngaji.
jenengan ngaji kalau di dalam nopo gunane tak ditutup sedaya gitu. Sudah ketahuan penyakitnya. Bukan nopo-nopo kalau nggak tahu kemarin sama Allah dimaafkan. Ayo apa lagi? Harus kelihatan telapak tangan ini harus kelihatan. Wajahnya juga harus kelihatan. Pakai cadar. Ada yang pakai cadar kan? Nanti berkaitan dengan sujud nanti. Napa malih? Monggo. Nanti kalau mengenai potongan itu, Oh, dibuang pun. Atau jangan pakai yang apa? Yang lengan panjang di dalam. Lengan panjang jadi tetap dikeluarkan nanti. Tangannya tetap dikeluarkan. Tak boleh di dalam ini. Kebanyakan di dalam Iya. Repot. Saya kan nggak tahu. Saya kan ngimami menghadap ke barat, nggak menghadap ke bawah. Kecuali saya Pak yang punya tulisan sebenarnya. Jos dengan jadi nanti bercermin harus dikeluarkan tangannya. Kalau kelihatan lengannya ganti pakai lengan panjang atau pakai nomor yang sampai kelek ini. Gaul ini masih gaul. Jadi tak kalah takbiratul ihram nggak kelihatan. Pokoknya PR-nya setelah ngaji nanti pulang langsung bercermin. Kelihatan. Harus telapak tangan harus kelihatan kalau menghadap sama Allah. Aku malih itu udah mahal-mahal biasanya kan mau kena yang apa tuh alasan ini ala siapa santi apa mahal-mahal biasanya. Tapi nggak cukup syarat untuk menjadi syaratnya sholat. Nah, itu ada yang nanya lagi. Ada yang nanya lagi. Monggo terus naon niku? Sampai janggut gitu. Sampai sini ya. sini bukan Jangan sampai gitu. biasa saya Agak ke belakang dikit. di sini. Oke, sip. Cocok nih. Walaupun jenengan nggak pakai mukena, bukan apa-apa. Yang penting lengannya sudah tertutup, terus kerudungnya sudah panjang, terus ada yang sampai sini, dewer. Apa itu mukenanya wis lawas dulu, wis lower dulu, si tiga. Napa malih? Monggo. Mumpung di bab niat ini takbiratul ihram. Barengan sholat. Startnya itu apa yang ini keluar gitu. Diperbaiki secepatnya. Di waktu sholat. Di waktu sholat. Tahu kan caranya? Nggak boleh lebih dari 3 gerakan. Diam dulu. Pokoknya gini aja. Kan biasanya pakai nopo. Nopo malih. Seru nih. Jadi besok minta sama bapak untuk beli makan nasi kunyar, sing baru. Udah saya itu nih. Udah ngaji, risiko orang ngaji harus diamalkan. Karena jenengan sudah tahu, paham, dipraktekkan akan menurunkan keberkahan, akan menurunkan rahmat dari Allah, ditingkatkan sama Allah, imannya ditingkatkan, kesejahteraannya ditingkatkan, kedamaiannya ditingkatkan, rezekinya ditingkatkan, sehingga dimampukan untuk ziarah Mekah Madinah. Amin.
Siapa yang bisa menyebutkan rukunnya sholat dari 1 sampai 17 berdiri? Berdiri. Kalau duduk enggak, biasanya ngerepek kalau duduk. Monggo rukunnya sholat, waduh sih ngapal. Ngapalin udah dikerjakan kok. Gak apa rukunnya belum gitu, Fatihah belum, takbiratul apa lagi, ada 16 ya, malah tambah banyak. Rukun fi'li ada berapa? Ada 11. Siapa yang bisa langsung berdiri langsung sebutkan. Si ngapal. Enggak apa, wah repot nih. Bareng-bareng pun. Rukun kolbi ada satu, yaitu niat. Niat ada 3 tingkatan. Kalau sholat fardu ada 3 minimal. Kalau sholat sunnah rawatib minimal ada 2. Kalau sunnah mutlak ada 1. Usolli atau aku niat sholat. Nomor 2 rukun tauli ada 5. 1 takbiratul ihram, 2 suratul Fatihah, 3 tahiyat akhir, 4 sholawat, 5 salam. Pinter pun. Terus rukun fi'li ada 11 atau ada 7 boleh. 1 berdiri jika mampu, 2 ruku, 3 tumaknina, 4 i'tidal, 5 tumaknina, 6 sujud, 7 tumaknina, 8 duduk di antara 2 sujud, 9 tumaknina, 10 duduk tahiyat akhir, 11 tertib. Bisa enggak jadi dapat amplop. Apal gitu karena sudah dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan nggak bisa, nggak apal-apal. Terus supaya tetap Jumat berkah, sebutkan 3 tingkatan niat. Ayo monggo Bu. 1 salat fardu. Ada 3. Nggih, napa mawon. Usolli. Nggih. Tuhri, oke. Sunnah rawatib. Ada 2. Usolli. Qobliyah, napa? Qobliyah maghrib. Nggih. Yang ketiga sholat sunnah mutlak. Apa itu? Niat usolli mawon. Saya bergeten kalau nggak ada yang bisa jawab. Terus napa malih? Perempuan auratnya harus ditutup semuanya kecuali yang hitam monggo. Wajah dan telapak tangan. Telapak tangan itu nopo mawon? Ini depan dan belakang. Ini belakang. Gampang ini. Terus nopo malih? Bentar. Kalau yang dinamakan tumaknina, yang dinamakan tumaknina terbit. Tumaknina apa? Semisal monggo
semisal membaca tumak nina nopo mau tumak nina duduk di antara dua sujud. Membaca Rabbi firli kan nopo bener. Jangan takut. Kalau tumak nina dalam wudhu, semisal monggo ibu monggo jangan senyum toh ibu semisal nopo semisal baca Subhana Rabbiyal Azim udah dijawab Pak Jadi. Terus tasahud akhir itu belakang monggo berdiri nggak kelihatan berdiri. Terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Benar Bu. Terus cukup. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dulu. Kita terus sampai situ aja. Apa bedanya dengan tasawuf awal? Apa bedanya? Kalau sampai situ aja, sampai situ, sampai syahadat itu, sampai itu toh, sama kan dengan tasawuf awal nih, kan sampai situ toh, nggak samanya di mana? Sama, kan sama. Dua terus berdiri, berarti tasawuf akhir sampai situ juga. Iya, nggak usah takut. Iya, cuma digituin aja nggak paham. Saya ini karena ingin ngasih aja ini sebetulnya. Terus minimal sholawat di tahiyat akhir. Nah ibu seperti apa sholawatnya? Ini ibu bu, ini di balik tiang ini nah, baru itu. Gimana sholawatnya di tahiyat akhir? Allahumma yang berani nggak apa-apa. Yang banter bu. Allahumma sholli sholatan. Gimana? Ayo. Lu jangan takut. Ntar orang-orang malaikat Israel takut. Allahumma ngotek pun pakai duit dengan biar semangat haji. Ngoten nggih. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Jadi tambah satu ngajinya, tambah ke belakang, tambah dalam ngajinya. Kalau yang kemarin kan cuma keluar-keluar gitu. Yang penting jenengan sergap niat sungguh-sungguh. Niat tadi itu karena sungguh-sungguh seperti ada orang kerja nyampur. Kalau beliau berarti enggak niat. Jadi harus sungguh-sungguh. Berangkat dari rumah, ada pengajian, enggak ada pengajian, tetap harus sholat berjamaah. Karena ada pengajian harus datang. Kalau enggak ada pengajian enggak apa. Makanya itu, saya kan pernah di sini kemarin itu biasanya full, enggak full. Jadi paham gitu. Ada niat, enggak ada pengajian, jangan
datang karena jenengan sudah punya ilmunya. Praktekkan niat itu dari dalam hati karena lillahi ta'ala, bukan karena siapa-siapa. Apalagi karena pingin suki, pingin ini tak usah pun. Paham? Oke, semoga barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.